Arak-arakan keterwakilan massa pendukung dan keluarga, Agustinus Robianus Kambuaya sebagai bakal calon DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat Daya, menuju ke Sekretariat Sementara KPU Provinsi Papua Barat Daya, yang bertempat di Aula Hotel Luxio Kilometer 12 Kota Sorong. Terlihat dari suasana arak-arakan ini, massa pendukung dan keluarganya sangat antusias mendukung AK sebagai anggota DPD RI periode 2024 sampai 2029. Sosok ARK adalah anggota DPR Provinsi Papua Barat periode tahun 2010 sampai tahun 2024 dari fraksi Otsus, yang menjadi catatan penting bagi KPU Provinsi Papua Barat Daya adalah ARK merupakan bakal calon termuda dari 12 bakal calon DPD RI yang mendaftar dalam pemilu tahun 2024 nanti. Usia saya sekarang 35 tahun. Dan sudah cukup usia untuk memilih dan juga bisa mencalonkan diri sesuai ketentuan perundang. Dan saya mencoba dengan tekad dan niat dari dalam hati bahwa sebagai warga negara yang baik, yang bersekolah, mencoba menyumbangkan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui tugas DPD RI dari Papua Barat Daya. Dan apabila kami dipercayakan oleh rakyat dan Tuhan Yang Maha Kuasa, kami akan menjalankan tugas sebagaimana ketentuan undang-undang. Dalam pemilihan umum tahun 2024 terdapat 12 bakal calon yang memenuhi syarat dan dapat diajukan pendaftaran. Salah satunya adalah Pak Agustinus Kambuaya dengan jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 1.210, jumlah sebaran memenuhi syarat 6 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu, dokumen yang sudah diserahkan kepada kami ini selanjutnya kami terima dan akan kami lakukan pemeriksaan terhadap dua hal. Satu, kelengkapan dokumen, apakah dokumen yang kami terima ini ada juga dan telah diupload ke dalam aplikasi. Ya, kemudian yang kedua, tentu kami juga mengecek kesesuaian dokumen yang kami terima dengan dokumen yang diupload ke dalam aplikasi. Kalau kedua dokumen ini kemudian sama, sesuai dan lengkap, maka kami akan terima dan kami berikan tanda terima dan berita acara penerimaan. Tetapi apabila nanti diperiksa kemudian ada dokumen yang tidak sesuai, tidak lengkap, maka tentu akan kami kembalikan dokumennya, maka bakal calon dapat memperbaiki, kemudian mengajukan kembali sebelum masa pengajuan berakhir, yaitu di 14 Mei 2023 pukul 23.59. Nah, dokumen ini Bapak Ibu sekalian akan diperiksa oleh tim pemeriksa kami, terdiri dari staf KPU dan tentu didampingi oleh staf Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bersama-sama menantikan pemeriksaan dokumen, tetapi tentu sekali lagi kami sampaikan apresiasi untuk bakal calon dan seluruh. Dalam jumpa pers, ketika ada pertanyaan mengenai strategi yang digunakan guna melawan 11 kandidat yang lain,
ARK begitu santun menjawab bahwa tidak ada lawan di sini. Kita adalah teman dan sahabat dalam proses ini. Masing-masing kandidat punya cara, strategi, taktik, dan gaya tersendiri. Ketika ARK disinggung mengenai umurnya, ia menjawab dengan lantang bahwa Soekarno mengajak 10 pemuda untuk mewujudkan perubahan, maka saya juga mengajak. Seluruh pemuda Papua Barat Daya harus optimis dan harus berbuat sesuatu guna mewujudkan pembangunan di daerah ini. Kami telah mendapatkan laporan bahwa dokumennya lengkap dan sesuai. Dan tentu pasca penerimaan bakal calon ini di tanggal 15 sampai 23 Juni, kami akan melakukan verifikasi administrasi terhadap semua berkas yang sudah dimasukkan ke KPU melalui aplikasi. Kami akan mengecek keabsahannya, kemudian juga kelengkapan secara keseluruhan. Kemudian setelah ini kami akan mempersiapkan berita acara untuk nanti kami serahkan itu kepada Bapak Ibu, terutama ke bakal calon. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kita menunggu berita acara dan tanda terima di scan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya penyerahan tanda terima dan berita acara penerimaan oleh pelaksana tugas KPU Provinsi Papua Barat Daya kepada Bapak Agustinus R. Kambuaya. Kami persilakan. Terkait dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi terhadap bakal calon dari individu DPD maupun dari DPRD sampai saat ini, sudah berapa partai yang sudah mendaftar bakal calon DPR provinsinya dan berapa calon DPD yang sudah datang? Sampai dengan hari ini KPU Papua Barat Daya menerima bakal calon anggota DPD yang sebanyak 5 orang, ya, 5 orang dari 12 orang yang harusnya menyampaikan pendaftaran untuk bakal calon anggota DPD RI dan Papua Barat Daya. Kemudian untuk bakal calon dari partai politik, bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, semua partai politik belum mendaftar ke KPU sampai dengan hari ini. Kami terus menunggu tentu sampai dengan tanggal 14 Mei 2020. Ya, makasih Ibu. Ya. Agustinus Robianus Kambuaya, SIP. Alhamdulillah, ya sempat dan saat ini sebagai anggota DPR Papua Barat, fraksi otonomi khusus, dan saat ini sebagai anak muda warga negara Indonesia, milenial Papua Barat, kita coba untuk DPD. Pertama sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum, di mana jadwal pendaftaran itu dimulai sejak minggu berjalan ini dan akan berakhir tanggal 14, dan sesuai dengan ketentuan bahwa bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi, baik verifikasi administrasi faktual sebelumnya sampai kepada tahapan ini, melakukan pendaftaran ulang. Karena itu kedatangan kami hari ini ke sekretariat KPU adalah mendaftarkan diri sebagai salah satu anggota yang telah memenuhi dokumen sebelumnya sebagai bakal calon. Kemudian nanti KPU akan melakukan penelitian berkas administrasi yang kami ajukan, lalu akan dinyatakan sah dan resmi menjadi calon dan akan dilanjutkan dengan mengambil nomor urut. Mungkin itu. Bapak, visi dan misi Bapak sebagai anggota DPD RI? Visi dan misi sebagai anggota DPD RI kita tidak membuatnya sendiri, tetapi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang tugas dan fungsi pokok daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia adalah melanjutkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat Daya. Karena itu, apabila kami dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh masyarakat Papua Barat Daya, kami akan memperjuangkan itu. Dan kami sudah membuktikan itu. Kami hari ini hadir sebagai salah satu yang ikut memperjuangkan kehadiran Provinsi ke-38 ini.
Bapak nanti akan bersaing dengan 11 anggota DPD RI lainnya. Kira-kira apa yang Bapak tawarkan untuk masyarakat selain tadi bahwa ada pemekaran tadi? Oh, kita tugas dan fungsi DPD tidak seperti DPR RI yang punya hak politik lebih besar. Tugas kami adalah menjembatani usulan dan aspirasi pemerintahan dan masyarakat. Kemudian di level pengambilan keputusan yang tertinggi ada di DPR RI. Tetapi dengan tugas yang ada itu, apabila kami dipercayakan, ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, dan insya Allah kita akan berjuang. Dan kita sudah buktikan itu. Untuk melawan 11 kandidat lainnya? Tidak melawan, kita bukan lawan. Kita adalah teman dan sahabat dalam proses pemilihan ini. Masing-masing kandidat punya cara, punya taktik, punya gaya dan cara masing-masing. Bapak sebagai calon yang boleh dikatakan paling muda sendiri ya, di antara 11 kandidat lain, optimis tidak bakal terpilih? Oh ya, negara ini didirikan oleh 10 pemuda menurut Soekarno dan sebagian pemuda oleh Sumpah Pemuda. Karena itu saya mengajak semua pemuda, kita optimis dan kita bisa berbuat sesuatu. Harapan Bapak untuk pendukung? Harapan saya untuk pendukung, mari kita ciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan tidak manipolitik. Mari membeli kucing dengan melihat warnanya, jangan membeli kucing dalam karung. Haleluya. Tidak kecewa di kemudian hari. Ya, saya kira itu. Terima kasih untuk teman-teman wartawan yang dari panas sampai hujan kembali panas saya. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.